Halo semuanya, nama saya Bobiano Doleamano Blessing Purba. Saya adalah seorang mahasiswa semester 3, Prodi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Hari ini kita bakal ngobrol seputar salah satu isu global yang makin penting, yakni pembangunan berkelanjutan. Kedengarannya serius ya, tapi sebenarnya topik ini nyentuh kehidupan kita sehari-hari loh. Mulai dari harga pangan, kualitas udara, sampai masa depan bumi yang jadi tempat kita tinggal saat ini. Kita bakal bahas 3 hal. Yang pertama, apa sih sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu? Terus yang kedua, kenapa mahasiswa HI perlu paham isu ini? Dan yang terakhir, yang ketiga, gimana sih perkembangan pembangunan berkelanjutan di dunia selama 3 tahun terakhir? Dan contohnya apa saja selain Indonesia? Check this out. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih pengertian pembangunan berkelanjutan? Kalau kita dengar istilah pembangunan berkelanjutan, maknanya sering terdengar ideal. Wah, pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Definisi ini sejujurnya pertama kali muncul di laporan Our Common Future tahun 1987 yang dikenal juga sebagai laporan Brundtland. Intinya, pembangunan berkelanjutan itu punya 3 pilar utama. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, sosial. Dan yang terakhir, lingkungan. Artinya, eh, kemajuan ekonomi ini nggak boleh bikin kesenjangan sosial makin lebar dan nggak boleh merusakkan alam. Sejak tahun 2015, konsep ini dijabarkan dalam SDGs. Dan SDGs ini punya 17 tujuan utama yang disepakati hampir semua negara di dunia. Sebelum SDGs, ada yang namanya MDGs. Tapi poinnya itu tidak sebanyak SDGs. Kalau SDGs ada 17 poin, MDGs itu ada 8 poin. Kurang lebih seperti itu. Tapi dari 17 poin ini, kita nggak boleh anggap remeh loh. Kita nggak boleh anggap konsep ini sederhana. Karena ada asumsi-asumsi yang sering kita anggap benar, padahal belum tentu. Contohnya, semua negara punya kapasitas yang sama untuk menerapkan SDGs. Apakah benar? Padahal negara-negara berkembang sering kekurangan dana lah, data lah, teknologi lah, bahkan mereka nggak punya yang namanya lembaga regulasi yang kuat. Itu. Kemudian pembangunan berkelanjutan ini bukan cuma soal target, bukan cuma soal persentase angka gitu, tapi lebih ke arah transformasi sistemik. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah negara-negara yang menandatangani SDGs ini berubah dari cara produksinya, konsumsinya, kebijakan publiknya jadi lebih adil dan ramah lingkungan. Gitu. Terus kita masuk yang kedua. Apa sih kaitan antara SDGs dengan studi HI? Karena kan saya anak HI nih. Saya harus bisa analisa apa sebenarnya korelasi antara HI dan juga SDGs. Oke, sekarang kita coba analisa. Sekarang ini, isu global itu nggak hanya cuma perang atau diplomasi klasik lah. SDGs atau lingkungan juga termasuk. Nah, SDGs ini dibuat untuk mengatasi krisis iklim, kelangkaan energi, kemudian masyarakat yang bermigrasi akibat bencana di sebuah wilayah, sampai ke ketimpangan global yang semakin jauh, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Seperti itu. Artinya, kalau kita lihat lebih dalam, pembangunan berkelanjutan ini punya beberapa poin penting. Yang pertama, diplomasi pembangunan. Yang kedua,
global governance. Yang ketiga itu ada ekonomi politik internasional. Dan yang terakhir ada keadilan global. Kita mulai dari yang pertama, diplomasi pembangunan. Sederhananya, diplomasi pembangunan ini adalah negara menggunakan bantuan atau investasi hijau sebagai alat soft power. Terus yang kedua, global governance. Global governance ini adalah lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, atau UNDP yang berfungsi untuk mengatur standar global berkelanjutan. Atau dengan kata lain, lembaga-lembaga seperti PBB, Bank Dunia, dan UNDP ini adalah wadah dalam menerapkan SDGs itu. Terus yang ketiga, ekonomi politik internasional. Sebenarnya ini lebih ke bagaimana sih rantai pasokan global dan perusahaan-perusahaan multinasional mempengaruhi kebijakan keberlanjutan di negara-negara berkembang. Terus yang keempat, ada keadilan global. Keadilan global ini adalah siapa sih yang bertanggung jawab? Siapa sebenarnya yang menanggung biaya transisi energi dan siapa yang diuntungkan? Tentu jawabannya negara-negara maju. Amerika Serikat lah, Cina lah, Uni Eropa lah, bahkan negara-negara yang prinsip ekonominya itu adalah ekstraksi sumber daya alam. Yang mana ekstraksi sumber daya alam ini tentunya merusak lingkungan. Memang dari segi ekonomi itu menguntungkan, tapi dari segi lingkungan dan keberlanjutan itu sangat-sangat tidak disarankan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir. Bagaimana perkembangan SDGs di dunia selama 3 tahun terakhir? Contoh konkretnya apa selain di Indonesia? Saya ambil contoh sebenarnya 4 negara sih. Tapi 2 negara terakhir nanti saya gabungkan karena kebetulan berada di dalam satu kawasan. Yang pertama itu adalah negara Swedia. Swedia ini adalah salah satu negara yang paling serius, yang paling berkomitmen soal transisi energi. Mereka itu punya target bebas bahan bakar fosil sampai tahun 2045. Kemudian, lebih dari 60% listrik yang mereka hasilkan itu sumbernya dari energi terbarukan. Bisa dari angin, matahari, bahkan air. Mereka manfaatkan energi-energi terbarukan itu untuk menghasilkan energi baru tanpa merusak lingkungan. Begitu. Kemudian ada bukti lain. Pemerintah Swedia juga mengintegrasikan SDGs ke semua kebijakan nasional. Sampai kepada masalah konsumsi, kemudian masalah-masalah kesenjangan sosial, itu mereka pakai kerangka SDGs untuk mengatasi masalah itu. Itu negara yang pertama. Terus negara yang kedua. Negara yang kedua itu adalah negara Jerman. Pada tahun 2023, emisi karbon dioksida Jerman turun ke level paling rendah dalam 70 tahun terakhir. Coba bayangkan, dalam 70 tahun terakhir, mereka mencapai titik paling rendah emisi karbon. Bukankah luar biasa? Hal ini bisa dicapai karena sebagian besar energi-energi di Jerman sudah dialihkan ke energi terbarukan. Gitu. Kemudian negara-negara yang ketiga. Seperti yang saya sudah katakan tadi, saya punya 2 negara. Saya gabungkan 2 negara ini jadi satu karena kebetulan negara-negara ini berada dalam suatu kawasan Mercosur, Amerika Latin. Negara yang ketiga ini adalah Brazil dan Kolombia. Sederhananya, kedua negara ini berhasil menurunkan tindakan-tindakan deforestasi secara signifikan pada tahun 2023. Kalau dari datanya, Brazil turun sekitar 36%, sedangkan Kolombia turun sekitar 18%. Nah, bagaimana hal ini bisa dicapai? Tentu
Mereka memiliki kebijakan yang ketat dan pengawasan satelit. Selain itu, mereka juga punya tekanan internasional yang mengharuskan mereka beralih dari tindakan-tindakan deforestasi menuju tindakan-tindakan yang ramah lingkungan. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Jika ada penjelasan yang keliru, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.